Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar membuat koneksi pemrograman PHP ke database MySQL menggunakan PDO. Nah, sebagai latihan, misalnya kita punya sebuah database seperti ini ya, bernama DB Kampus Priadi ya. Di dalamnya ada sebuah tabel ya dengan struktur kurang lebih seperti ini. Kemudian sebagai contoh data, misalnya kita punya data seperti ini. Berikutnya kita buat sebuah koneksi ya. Untuk membuat sebuah koneksi, misalnya kita taruh di sini di blok try catch ya. Yang pertama kita buat sebuah variabel yang nanti akan kita buat menjadi objek ya di dalam blok try catch ya. Yang pertama kita isi dengan 0 ya. Kemudian di dalam blok try catch kita buat koneksi dengan database. Formatnya nanti adalah jenis DB, host atau server DB, nama DB, user DB, dan password DB. Ini adalah servernya, kemudian di sini adalah nama databasenya, di sini adalah user databasenya, dan di sini semestinya adalah password databasenya. Dalam server SAM yang kita gunakan biasanya untuk passwordnya kosong ya. Kemudian dalam koneksi ke PDO kita bisa set atribut untuk memonitor errornya ya, yaitu dengan PDO attr error mode, PDO error mode exception ya, sehingga nanti kita bisa memantau jika terjadi error nanti di sini ya kita cetak ya get message ya. Kemudian nanti koneksinya dimatikan. Untuk menghapus koneksi ya, ini sifatnya opsional ya karena seperti halnya MySQLi, koneksi PHP ke MySQL menggunakan PDO nanti akan diputus secara otomatis ketika koneksinya telah selesai. Oke, berikutnya setelah ini ya kita coba implementasikan. Sampai di sini sebenarnya kita sudah bisa melihat ya, ini sudah terkoneksi dengan database atau belum ya. Namun demikian dengan adanya implementasi teman-teman harapannya akan memiliki gambaran yang lebih jelas ya. Oke, kemudian file ini ya kita panggil ke dalam file ini yaitu dengan include once ya. Ini kita panggil sesuai dengan namanya yaitu 0 koneksi PDO Priadi ya. Setelah itu kita jalankan query dengan objek connect PDO yang telah dibuat di file di atas ya. Kita gunakan objek connect PDO ini ya. Kita buat dua query sebagai contoh ya. Query yang pertama kita beri nama objeknya adalah query 1, kemudian query kedua kita beri nama objeknya adalah query 2. Untuk SQL-nya kurang lebih sama lah ya. Kita buat dua karena nanti kita akan memperlakukannya dengan cara yang berbeda ya. Yang pertama ini akan kita tampung ke dalam list ya. Ini nanti mengambil seluruh data dengan fetch all ya. Jadi nanti kalau query 1 ini kita fetch all ya, PDO fetch ASOC ya, maka seluruh baris data yang dihasilkan dari query ini bisa digunakan ya. Sedangkan yang satu lagi kita ambil hanya satu baris saja ya, yaitu data pertama dengan menggunakan fetch ini ya. Jadi bedanya fetch all dan fetch ini adalah data yang kita dapatkan dari hasil query ya. Kalau yang ini seluruh baris datanya nanti diambil ya, sedangkan yang ini dia hanya mengambil satu baris data pertama saja. Kemudian kita periksa data dengan vardam dan printr ya pada query 1 ya. Untuk query 1 karena tadi sudah ditampung dalam variabel list ya, kita bisa cek menggunakan vardam list. Begitu juga bisa kita cek menggunakan printr list ini. Sedangkan untuk query 2 bisa kita cek dengan memanggil variabel row ini ya, karena tadi sudah kita tampung menggunakan variabel row, kemudian query 2 fetch ya. Kemudian bisa kita lihat menggunakan vardam maupun printr ini ya. Oke, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, pemeriksa data dengan vardam dan printr untuk query 1 dia seluruh datanya ini kan ada dua ya. Kedua-duanya diambil dan ditampilkan ke halaman ini. Sedangkan fetch saja yang tidak fetch all ya pada query 2 ya. Nah, ini maksudnya adalah query 2 ya. Ini kita refresh, ini query 2 ya. Maka dia hanya akan mendapatkan satu baris pertama ya, yaitu dengan nama Priadi ini ya. Yang kedua dan seterusnya Parianto, atau misalnya ada baris berikutnya dia tidak mendapatkannya. Oke, kurang lebih seperti itu pembelajaran kita membuat koneksi PHP dengan menggunakan PDO ke database MySQL. Kedua contoh kode ini bisa di-download melalui link yang ada di deskripsi. Sedangkan cara membuat databasenya juga bisa dilihat melalui video yang linknya juga disertakan di deskripsi. Nah, sebagai latihan silahkan membuat program koneksi PHP ke MySQL dengan PDO dengan menggunakan template kode ini yang nanti saya bagikan, dan databasenya silahkan mengikuti tutorial yang ada pada link terlampir. Lalu tambahkan data contoh yang lebih banyak, maksudnya data ini nanti tambahkan lebih banyak, tidak hanya dua saja, sehingga nanti hasilnya ketika ditampilkan di dalam
browser nanti datanya tidak hanya 2 ini saja tapi lebih banyak, dan menunjukkan kalau kita eksekusi di sini menggunakan fetch, hasilnya adalah tetap 1 baris saja. Baik, sebagai tambahan kita lihat beberapa contoh kesalahan pada coding koneksi PHP ke MySQL menggunakan PDU. Misalnya salah yang pertama, kalau misalnya databasenya mati ya, ini kita stop ya. Oke, kalau databasenya mati maka nanti akan error seperti apa, mari kita lihat. Nah, kalau databasenya mati nanti ada informasi no connection could be made because the target machine actively refused it ya. Itu contoh kalau databasenya mati. Oke, ini kita hidupkan lagi. Setelah itu kita coba refresh, ini sudah kembali ya. Kemudian berikutnya kalau nama databasenya salah ya, misalnya di sini kita hapus i-nya ya. Tidak sesuai dengan database yang ada di sini ya. Maka nanti akan tampil error kurang lebih seperti ini ya. Unknown database Kampus Priadi ini ya. Sehingga nanti kalau ini kita perbaiki, maka nanti errornya akan hilang dan tampil lagi seperti ini. Kemudian kalau misalnya salah user seperti ini ya, salah user databasenya, maka dia akan tampil informasi access denied for ROO at localhost using password no ya. Oke, berikutnya kita simulasikan misalnya kalau passwordnya salah ya, maka nanti kurang lebih errornya mirip-mirip dengan inilah ya. Nah ini ya. Oke, kita kembalikan kosong. Kemudian berikutnya kita coba simulasikan error ketika misalnya eksekusi query-nya yang gagal ya. Oke, kalau eksekusi query-nya error atau gagal, kurang lebih nanti errornya akan seperti ini ya. Uncov PDO exception solve state base table or view not found ya. DB Kampus Priadi doesn't exist ya. Oke, saya kira demikian tambahannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.